Seorang wanita ditemukan tewas mengambang di aliran Kali Mukafar, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin siang. Ya, sementara pemirsa, penyebab kematian korban ini masih diselidiki oleh polisi. Warga digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang mengambang di bantaran Kali Mukafar, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin siang. Korban tewas dengan posisi tertelungkup di aliran kali. Sebelumnya, korban diketahui bernama Riana, 30 tahun, warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat ini sempat berteriak meminta tolong kepada warga sekitar saat dirinya tenggelam di aliran kali pada Senin dini hari. Setelah 5 jam lebih pencarian, petugas gabungan menemukan dan mengevakuasi korban yang berada 1 km lebih dari titik awal korban tenggelam. Saat ditemukan? Tengkurap itu ya kan. Tengkurap. Jadi nggak kelihatan mukanya bang, tapi langsung bergerak cepat. Nggak lama dari situ langsung dievakuasi. Jenis kelaminnya apa, Pak? Perempuan. Ya. Tenggelamnya di kilometer 14 dan Mogot di PTB ASF kemarin. Berarti ada dugaan mungkin dia terpeleset atau bagaimana? Untuk dugaan kami tidak bisa mengambil kesimpulan karena kami hanya melakukan penyisiran dan evakuasi. Setelah identifikasi jasad oleh tim Inafis, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk kepentingan otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. 2 orang pemuda di Banyumas, Jawa Tengah terlibat duel 1 lawan 1 dengan menggunakan senjata tajam. Duel terjadi akibat korban menantang pelaku untuk mencoba kekuatannya, namun berakhir dengan kematian korban. Aparat Satreskrim Polresta Banyumas menangkap SF 21 tahun. Pelaku penganiayaan yang menyebabkan WH 34 tahun meninggal dunia di sebuah rumah di kawasan Kebasan Banyumas, Jawa Tengah. Penganiayaan yang terjadi di Komplek Bendung Gerak Serayu, Desa Tambak Negara ini bermula saat korban menantang untuk berduel, namun tidak ditanggapi pelaku. Pelaku yang kesal lantaran terus-menerus ditantang korban, akhirnya menemui korban. Namun tiba-tiba korban justru menyerang pelaku dengan senjata tajam. Pelaku yang emosi kemudian berbalik menyerang korban. Akibat perkelahian, korban mengalami putus urat nadinya dan tusukan yang tembus ke paru-paru. Korban akhirnya meninggal dunia usai dilarikan ke Puskesmas Rawalo. Selain pelaku, petugas mengamankan barang bukti pisau, pakaian, dan sepeda motor. Nantang gimana dia? Nantang pengen ribut. Duel gitu? Iya. Terus kamu ladeni? Enggak, pertangannya. Terus? Cuman mau dikelarin loh, dikelarin. Terus sama sana bawa pisau langsung nusuk. Terus kamu balas gitu? Iya. Dilaksanakan tantangan tersebut, sehingga pada saat di Bendung Gerak Serayu terjadi perkelahian yang dimulai dulu dari pihak si korban menusuk, kemudian oleh pelaku dilayani, selanjutnya korban ditusuk menggunakan pisau lipat mengenai tangan kiri yang putus. Kini pelaku disangkakan pasal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja tawuran di dalam gang permukiman padat penduduk di Jalan Kerapu, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Aksi mereka yang saling serang dengan menggunakan senjata tajam terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. CCTV warga merekam tawuran antara 2 kelompok remaja yang saling serang dengan menggunakan senjata tajam di dalam gang di Jalan Kerapu, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu dini hari. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan botol beling yang diambil dari warung sekitar lokasi dan batu untuk melukai lawannya. Saat ditemui di lokasi kejadian, Ketua RT 01 RW 08 Ilham Shah mengatakan 2 kelompok remaja yang melakukan tawuran merupakan warga Kerapu
dan warga luar Batang. Namun belum diketahui penyebab tawuran. Aksi tawuran itu bubar setelah polisi datang ke lokasi kejadian dan melepas tembakan peringatan ke udara. Pemukiman di sini ya namanya ada kantor, ada mobil, kendaraan. Saya juga sebagai RT tidak tinggal diam, karena udah sering kali terjadi di sini seperti ini. Tapi pada waktu itu kita masih jaga di depan. Dan sekarang ini karena mungkin masanya lebih banyak, ada salah satu orang anggota melepas tembak senjata dan bubarlah dia tuh. Warga resah dan takut terkena sasaran lantaran para pelaku nekat tawuran dengan menggunakan senjata tajam dan batu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bayi berusia 6 hari di Surabaya, Jawa Timur diduga dianiaya ayahnya. Kasus ini telah dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dan Polda Jawa Timur untuk diselidiki. Seorang bayi laki-laki berusia 6 hari berinisial ME di Tambak Wedi, Surabaya diduga telah dianiaya oleh ayahnya yang berinisial AR. Kepala DP3 AKKB Kota Surabaya telah melakukan pendampingan kepada korban dan sang ibu. Dalam bukti yang diterima, memperlihatkan video sang bayi mengalami luka memar di kedua pipinya. Saat ini kasus penganiayaan ayah terhadap bayinya yang berusia 6 hari telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur dan pelaku telah diamankan polisi. Pendekatan ya, pendampingan ke korban, kita dampingi saat itu juga untuk visum ke Polda, kemudian kita juga dampingi untuk ibunya, pendampingan psikologis untuk ibunya, sampai dengan besoknya pun pada saat BAP kita juga melakukan pendampingan itu, dan alhamdulillah hanya berselang 1 hari setelah pelaporan ini pelaku ditangkap oleh teman-teman Polda. Polisi berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan wanita yang tewas bersimbah darah di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku diketahui merupakan kekasih korban. Usai mengantongi identitas terduga pelaku pembunuhan wanita di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, tim Reskrim Polsek Kelapa Gading langsung melakukan pengejaran hingga ke Lampung. Pelaku berinisial A ini langsung menangis dan tak mengakui perbuatannya saat diamankan di rumah orang tuanya di Jalan Haji Sulaiman, Teluk Betung Timur, Lampung. Namun di lokasi ini, pelaku yang melakukan penggeledahan menemukan telepon genggam milik korban. Kini, pelaku dan barang bukti akan dilakukan pemeriksaan intensif di Polsek Kelapa Gading. Pelaku dia mengakui perbuatannya. Pada saat dilakukan penangkapan, ya alhamdulillah pelaku kooperatif ya. Kita sudah jelaskan juga kepada pihak keluarganya dan alhamdulillah tim Reskrim Polsek Kelapa Gading cepat tanggap dapat mengamankan pelaku di Lampung. Sebelumnya, warga geger penemuan jasad wanita RN dalam kondisi setengah telanjang dan bersimbah darah di sebuah ruko di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan CCTV, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku pembunuhan wanita tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.